Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak sekali memberikan nikmat sehat kepada kita sehingganya kita dapat berdiskusi online pada mata kuliah pragmatik ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman terang benderang ini. Yang terhormat Ibu Rohmatus Solehah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pragmatik serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya moderator dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Rahman Falah sebagai moderator sekaligus pemateri 1, yang kedua pemateri kedua Dias Meriska, pemateri ketiga Hasna, pemateri keempat Ratna, pemateri kelima Rizka. Untuk mempersingkat waktu, yang bertugas kami persilakan. Baik, tema pembelajaran hari ini tentang peranggapan. Yang pertama, pengertian presuposisi atau peranggapan. Menurut Stalnaker dalam Brown dan Yule, peranggapan adalah apa yang digunakan penutur sebagai dasar bersama bagi para peserta percakapan. Presuposisi adalah anggapan dasar atau penyimpulan dasar mengenai konteks dan situasi berbahasa yang ditentukan batas-batasnya berdasarkan pengetahuan kita tentang dunia. Demikian materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke materi kedua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dias Meriska, NIM 2019 4640302. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu mengenai jenis-jenis peranggapan. Menurut Yule pada tahun 2006 mengungkapkan dalam analisis tentang bagaimana asumsi-asumsi penutur diungkapkan secara khusus. Presuposisi sudah diasosiasikan dengan pemakaian sejumlah besar kata, frasa, dan struktur. Yule menganggap bentuk-bentuk linguistik ini sebagai petunjuk-petunjuk presuposisi potensial yang hanya akan menjadi presuposisi yang sebenarnya dalam konteks dengan penutur. Presuposisi potensial adalah suatu asumsi yang secara khusus dikaitkan dengan penggunaan bentuk-bentuk kebahasaan, misalnya penggunaan kata menyesal. Kalimat Sofyan menyesal telah melakukan itu, yang mengandung asumsi bahwa Sofyan sebenarnya melakukan itu. Presuposisi potensial terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama, peranggapan eksistensial. Presuposisi eksistensial adalah presuposisi yang ada tidak hanya diasumsikan terdapat dalam susunan posesif, tetapi juga lebih umum atau lebih luas lagi ke dalam frasa nomina tertentu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada peranggapan faktual. Presuposisi faktual muncul dari informasi yang ingin disampaikan dinyatakan dengan kata-kata yang menunjukkan suatu fakta atau berita yang diyakini kebenarannya. Kata-kata yang bisa menyatakan fakta dalam tuturan adalah kata sifat yang dapat memberikan makna pasti dalam tuturan tersebut. Misalnya pada contoh tuturan berikut, yaitu Eka tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam. Dalam tuturan di atas, peranggapannya adalah Eka sedang sakit. Pernyataan itu menjadi faktual karena telah disebutkan dalam tuturan penggunaan kata sakit dari tuturan Eka tidak menyadari bahwa dirinya sakit demam merupakan kata sifat yang dapat diyakini kebenarannya.
Mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri ketiga. Perkenalkan, nama saya Hasna Fauzatul Marifa, MPM 2019 406 403 045. Di sini saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu jenis praanggapan non-faktual. Menurut Yuli, praanggapan non-faktual merupakan suatu praanggapan yang diasumsikan tidak benar. Praanggapan ini masih menggunakan adanya pemahaman yang salah karena penggunaan kata-kata yang tidak pasti dan masih ambigu. Contohnya pada tuturan berikut. Dia bermimpi bahwa dirinya menang kuis. Yang selanjutnya, praanggapan leksikal. Yule menjelaskan pada umumnya di dalam praanggapan leksikal pemakaian suatu bentuk dengan makna yang dinyatakan secara konvensional ditafsirkan dengan praanggapan bahwa suatu makna lain yang tidak dinyatakan dipahami. Praanggapan ini merupakan praanggapan yang didapat melalui tuturan yang diinterpretasikan melalui penegasan dalam tuturan. Misalnya pada contoh tuturan Pak Sugeng berhenti kerja. Yang berikutnya, praanggapan struktural. Praanggapan struktural merupakan struktur kalimat-kalimat tertentu yang telah dianalisis sebagai praanggapan secara tetap dan konvensional bahwa bagian struktur itu sudah diasumsikan kebenarannya. Misalnya pada contoh tuturan berikut. Silakan mencoba produk kecantikan berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Rosita, MPM 2019 406 403 057. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang keenam, yaitu praanggapan kontrafaktual. Presuposisi kontrafaktual adalah praanggapan yang menghasilkan pemahaman yang berkebalikan dari pernyataannya atau kontradiktif. C. Bentuk praanggapan terdiri dari dua bentuk, yaitu satu, praanggapan semantik. Praanggapan semantik adalah praanggapan yang dapat ditarik pernyataannya atau kalimat melalui leksikon atau kosakatanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang bentuk praanggapan yang kedua, yaitu praanggapan pragmatik. Praanggapan pragmatik adalah anggapan yang ditarik berdasarkan konteks suatu kalimat atau pernyataan itu diucapkan. Konteks di sini dapat berupa situasi, pembicara, lokasi, dan lain-lain. Praanggapan adalah sesuatu yang dijadikan oleh pembicara sebagai dasar pembicaraan. Teori praanggapan pragmatik biasanya menggunakan dua konsep dasar, yaitu kewajaran dan pengetahuan bersama. Bila praanggapan dapat ditarik dari pernyataannya itu melalui leksikonnya, maka praanggapan itu adalah praanggapan semantik. Sedangkan bila hanya dapat ditarik melalui konteksnya, maka praanggapan itu adalah praanggapan pragmatik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Demikianlah presentasi dari kelompok 6. Apabila ada salah kata dan tindakan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.